Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin, amma ba'd. Al-Islamu wal iman. Al-Islam wal iman. Islam dan iman. Fil islami wal imani yajtami'u ad-dinu kulluhu. Di dalam Islam dan iman agama kita seluruhnya. Jadi agama kita itu seluruhnya adalah Islam dan iman. Kemudian faida dakara atau faida dzukira jami'an fassara al-iman bil umuri dhahirati minal a'mali wa fassara al-iman bi umuril batinah minal i'tiqadi kama fi hadits Jibril alaihi salatu wassalam. Syekh Fauzan katakan, jika Islam dan iman disebutkan keduanya dalam satu tempat, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka ketika itu Islam dimaknakan amal-amal yang lahir, amal-amal yang lahiriah, amal-amal seperti sholat, puasa, kemudian haji serta yang lainnya. Kemudian dan ditafsirkan iman adalah amalan-amalan yang tidak tampak, yaitu keyakinan-keyakinan. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW suatu saat, dzata yaumin iltada alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan apa? Dengan pakaian yang sangat putih, kemudian rambut yang sangat hitam, rapih. La yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu min ahadun, yang tidak tampak bekas perjalanan safar, enggak tampak. Kemudian juga di antara kita tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian orang tersebut duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian saking dekatnya menempelkan lutut orang tersebut dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha dia sendiri. Wa qala, dan kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada saya tentang Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, benar, jawaban antum benar. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ya, ini dalam rangka tadrib, ya, seorang bertanya, memberikan pengetahuan untuk yang lainnya, ya, diperbolehkan orang bertanya, ya,
dengan maksud dan tujuan agar orang-orang yang lainnya mengetahui perkara ini, ya, paham ya? Misalkan kita bertanya tentang sesuatu itu sudah kita ketahui, tetapi kemungkinan keumuman manusia belum tahu, maka boleh ditanyakan agar keumuman manusia tahu hal tersebut. Itu amal yang zahir dari Islam. Kemudian fa akhbirni anil iman. Orang tadi berkata kepada Nabi, kabarkanlah kepada saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Iman itu engkau beriman pada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian dia kembali membenarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, ila akhirih, ya, sampai pada selesainya hadis yang mulia ini. Jadi kata Syekh Fauzan, jika lafaz Islam dan iman ada dua-duanya dalam satu ayat ataupun satu hadis, maka dia memiliki makna yang berbeda. Islam itu maknanya adalah amalan lahiriah, adapun iman adalah amalan batiniah. Banyak kampret ya, Pak? Hah? Laron? Bukan kampret. Hah? Apa? Laron. Bukan kampret, bukan. Kampret itu apa sih namanya? Kelawar ya, kelawar bukan? Kelawar. Iya, kampretnya itu ada yang gede dan kecil. Dan gede itu kalau kampret lagi, ini kampret itu macam Pak, ada yang kecil-kecil, ada yang sedang. Enggak, kemarin Pak ada zuhur daerah mana ya? Bukan Pak, Pandeglang, Jawa amat. Daerah ini. Saya pulang dari Sudirman, Ba'da zuhur itu kampret-kampret pada bertebaran tuh siang-siang itu banyak banget kata saya. Ya. Kalau yang lewat Sudirman tuh nggak tahu deh. Nggak. Iya itu tuh banyak Pak di atas. Satu titik doang di atas itu, jadi kita ngelewatin itu. Wa idza iftaraqa, kata Syekh Fauzan, dan jika kalimat atau lafaz Islam dan iman itu tidak disebutkan berbarengan, artinya hanya disebutkan Islam saja atau hanya disebutkan iman saja, maka kata Syekh Fauzan, fassara ahaduhuma bima yufassiru bihil akhara, maka Islam itu sudah mencakupi iman dan iman itu sudah mencakupi Islam. Ketika disebutkan Islam saja, maka masuk di dalamnya iman, dan ketika disebutkan iman masuk di dalamnya Islam. Faqad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imana liwafdi Abdil Qaisi bima fassara bihi al-Islamu fi hadits Jibril alaihi salatu wasalam, kama fi hadits syu'abil iman wa qawluhu a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, iman tertinggi a'laha, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.
ma'ama bainahuma min a'mali zahiratin wa batinatin wa yanbaghi atanabbuh ila anna al-a'mala zahira la tusamma islaman illa biwujudi asli tasdiqi wal iman. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya amal yang zahir itu tidak disebutkan Islam kecuali ketika seseorang meyakini di dalam hatinya. Karena boleh jadi dan bisa jadi orang beramal dengan amalan Islam tetapi tidak berasal dari keyakinan yang ada di dalam hatinya, tapi hanya rutinitas apa Pak? Rutinitas sehari-hari itu. Ya karena soalnya tidak ada dampak atau bekas dari amal yang dia lakukan pada dirinya. Ya seperti misalnya sholat Pak. Sholat itu dikatakan oleh Allah Ta'ala tanha anil fahsya wal munkar gitu ya. Maka ketika sholat itu tidak mampu mengerem keburukan-keburukan yang kita lakukan atau yang timbul dari dalam diri kita, maka perlu diperhatikan gitu ya, perlu diperhatikan sholat kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Beda apa sama bukunya Pak? Beda ya. Mas Yudi, namanya Mas Yudi ya? Harun jauh amat Yudi sama Harun. Coba baca Mas, ayo Mas. Mas Yudi. Siapa? Bahrudin sudah megang? Ayo Bahrudin. Pasus mana pasus? Dingin sih, enak tidurnya. Apa? Oh sakit. Ya, Fadal. Rasulullah SAW banyak menamakan beberapa perkara dengan sebutan Islam. Umpamanya taslimul qalbi atau penyerahan hati, salamatul nas minal lisan wal yad, tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangan, memberi makan serta ucapan yang baik. Semua perkara ini yang disebut Rasulullah SAW sebagai Islam, mengandung nilai penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan yang nyata. Hukum Islam terwujud dan terbukti dengan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Ini semua adalah syiar-syiar Islam yang tampak. Seseorang yang melaksanakannya berarti sempurnalah penghambaannya. Apabila ia meninggalkannya, berarti ia tidak tunduk dan berserah diri. Lalu penyerahan hati, yakni ridho dan taat, dan tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan atau tangan, ia menunjukkan adanya rasa ikat dan ukhuwah imaniyah. Sedangkan tidak menyakiti orang lain merupakan bentuk ketaatan menjalankan perintah agama yang memang menunjukkan kebaikan dan melarang mengganggu orang lain, serta memerintahkan agar mendermakan dan menolong serta mencintai perkara-perkara yang baik. Ketaatan seseorang dengan berbagai hal tersebut juga hal lainnya adalah termasuk sifat terpuji, yakni jenis kepatuhan dan ketaatan, dan ia merupakan gambaran yang nyata tentang Islam. Hal-hal tersebut mustahil dapat terwujud tanpa kebenaran hati atau iman, dan berbagai hal itulah yang disebut sebagai Islam. Terus Iman. Kita telah mengetahui jawaban Rasulullah SAW dalam hadis Jibril alaihi salam. Beliau juga menyebut hal-hal lain sebagai iman, seperti akhlak yang baik, bermurah hati, sabar, cinta Rasulullah SAW, cinta sahabat, rasa malu dan sebagainya. Itu semua adalah iman yang merupakan kebenaran batin. Tidak ada sesuatu yang mengkhususkan iman untuk hal-hal yang bersifat batin belaka.
Justru yang ada adalah dalil yang menunjukkan bahwa amal-amal lahiriah juga disebut iman. Sebagiannya adalah apa yang telah disebut Rasulullah SAW sebagai Islam. Beliau telah menafsirkan iman kepada utusan Bani Abdul Qais dengan penafsiran Islam yang ada dalam hadis Jibril, sebagaimana yang ada dalam hadis Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Rasulullah SAW bersabda, yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah memikirkan gangguan dari jalan. Apa yang terdapat di antara keduanya adalah amalan lahiriah dan batinnya. Sudah diketahui bersama bahwa beliau tidak memaksudkan hal-hal tersebut menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disertai iman dalam hati, sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak dalil syar'i tentang pentingnya iman dari hati. Jadi syiar-syiar atau amalan-amalan yang bersifat lahiriah yang disertai dengan iman dalam dada itu adalah yang disebut iman. Dan makna Islam mencakup kebenaran hati dan amalan perbuatan, dan itulah istislam atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ulasan tersebut, maka dapat dikatakan sesungguhnya sebutan Islam dan iman apabila bertemu dalam suatu tempat, maka Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan lahiriah, sedangkan iman ditafsirkan dengan keyakinan-keyakinan batin. Tapi apabila dua istilah itu dipisahkan atau disebut sendiri-sendiri, maka salah satu dari keduanya ditafsiri dengan yang lain. Artinya Islam itu ditafsiri dengan keyakinan dan amal, sebagaimana halnya iman juga ditafsiri demikian. Keduanya adalah wajib. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diperoleh, dan siksa Allah tidak dapat dihindarkan kecuali dengan kepatuhan lahiriah disertai dengan keyakinan batinnya. Jadi tidak sah memisahkan antara keduanya. Seseorang tidak dapat menyempurnakan iman dan Islamnya atas amal tetap iman. Wallahu a'lam. Soal jawab ya. Di situ soal jawab ya. Di sini juga ada soal nih. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang yang seringkali mengucapkan mau sholat Jumat, sedangkan hari itu bukan hari Jumat. Kesalahan orang itu kan mengolok-olok hari Jumat, Ustadz. Ini maksudnya. Sholat Jumat yuk gitu misalkan, padahal itu hari Kamis kali gitu ya. Sholat Jumat yuk, itu padahal bukan hari Jumat. Bisa jadi ngolok, bisa jadi dia lupa itu hari Jumat ya. Bisa jadi. Tapi kalau setiap Jumat, setiap hari begini, ya nasihatin. Gak boleh antum amnesia itu namanya gitu kan. Kalau amnesia antum selamat, tapi kalau dia mengolok-olok antum bahaya. Gitu. Bagaimana tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Komentar YouTube. Ya. Bagaimana tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dimudahkan beramal-amal yang soleh, dan dimudahkan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang bisa kita atau yang biasa kita lakukan. Itu salah satu indikasinya. Salah satu indikasinya karena persyaratan diterimanya taubat adalah ditinggalkan dosanya tersebut, ya, ditinggalkan dosa tersebut, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ketika kita sudah mampu untuk meninggalkan dan berusaha untuk tidak kembali lagi, mudah-mudahan itu salah satu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, dahulu saya termasuk orang jahil. Bahkan saya jauh dari agama.
Sekarang saya bertobat dan tekun mendalami agama ini sesuai sunnah. Alhamdulillah. Namun saya ini diberikan sakit sehingga susah jalan. Apakah ini azab Allah dan bagaimana menyikapi hal ini? Ya, tentunya sebagaimana kita ketahui keterangan dari Nabi Muhammad SAW, salah satu cara menyikapi ketetapan yang kita rasakan tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala, pertama kita pulangkan karena kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sungguhnya Allah taala jika mencintai suatu kaum maka dia akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan innallaha idza ahabba qauman ajjala lahu al-uqubah. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menyegerakan hukumannya atas pelanggaran yang pernah dia lakukan di atas permukaan bumi ini. Jadi, kalaulah Allah Ta'ala memberikan berbagai macam yang kita rasakan tidak baik, baik dalam diri kita, harta kita, keluarga kita, maka sikap kita yang pertama adalah sikapilah dengan ini adalah ujian dari Allah Ta'ala, yang kemungkinan pertama adalah berdasarkan kesalahan kita. Karena berdasarkan ayat Al-Quran, ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa kita, ya penyebab utamanya adalah kesalahan kita pribadi, kesalahan kita masing-masing. Semoga saja ya manusia atau orang-orang yang mendapatkan ujian-ujian seperti penanya, itu salah satu bentuk pengguguran dosa-dosa yang telah lalu, ya dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan. Sebagaimana kita ketahui atau saya pernah sebutkan juga, orang yang bertobat itu bukan orang yang setelah tobatnya tidak diuji. Justru ketika dia bertobat maka dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ya, pernah saya bilang ya, ada orang yang bertobat, kemudian setelah dia bertobat berusaha berada di atas jalan kebenaran, mulailah Allah uji dari dirinya, uji dari hartanya, dari keluarganya. Itu mesti, Pak. Kenapa mesti? Karena kafaratul ma'asi, penghapusan dosa itu dengan diberikannya ujian, disegerakannya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi jangan juga kita, ini tahapan kedua setelah tahapan kita memberikan manusia motivasi untuk bertobat, untuk kembali ke jalan Allah. Maka ketika dia sudah bertobat dan kembali ke jalan Allah, kemudian dia bertanya kembali kepada kita setelah dia bertobat, kenapa semakin atau banyak ujiannya? Maka kita beritahu orang yang bertobat insya Allah akan diberikan ujian sebagai bukti benar atau tidak tobatnya. Itu mesti, Pak. Ya, itu mesti. Jadi salah kalau ada statement atau ungkapan orang-orang awam. Mestinya idealnya orang yang soleh itu orang yang nggak punya ujian. Salah besar itu. Justru orang semakin soleh semakin diuji oleh Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ya keimanan dan ketakwaannya, maka semakin tinggi juga ujian. Kan kadang-kadang ada orang yang suka menyikapi orang soleh orang yang berusaha soleh, yang berusaha taat, ketika dia sakit, atau anaknya sakit, ketika istri atau hartanya hilang, kesian ya itu orang ya, sholatnya rajin, puasanya rajin gitu ya. Ya, kemarin bapaknya sakit, sekarang ibunya sakit, sekarang dianya lagi, anaknya sakit gitu.
Kadang-kadang kita menyikapi kayak gitu, Pak. Kasihan ya dia orangnya, padahal sekeluarga keluarga orang soleh itu ya. Berarti ini tanda-tanda apa nih? Tanda-tanda Allah uji dia kan? Tanda-tanda Allah sayang sama dia. Mudah-mudahan saja kan gitu. Husnudzan pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Islam tidak dibarengi keimanan pada seseorang, seberapa besar seseorang tersebut terjerumus dalam kemunafikan atau kefasikan? Apabila Islam tidak dibarengi keimanan, iya, tentunya, makanya ketika orang tidak melakukan atau tidak menjalankan rukun Islam, makanya dipertanyakan apakah masih ada keimanan di dalam diri seseorang atau tidak, gitu. Karena Nabi Muhammad SAW saja menafikan pencuri yang sedang mencuri imannya, penzina yang sedang berzina imannya dinafikan. Dinafikan artinya Nabi SAW mengatakan si pencuri itu ketika dia mencuri imannya nggak ada. Kenapa tuh imannya nggak ada? Karena kan iman nggak nyuruh mencuri, iman nggak menyuruh berzina atau melakukan dosa yang lainnya. Iman tuh nyuruhnya apa? Sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Makanya apakah masih ada keimanan di dalam diri seseorang yang meninggalkan syariat Islam, gitu. Padahal keimanan seseorang itu bisa dilihat atau bisa tampak ya secara lahiriah. Kita tidak melihat hakikatnya karena hakikatnya hanya Allah yang tahu, yaitu ketika seseorang melakukan atau melaksanakan amalan-amalan lahiriah. Maka ketika seseorang melakukan amalan lahiriah secara lahiriah, berarti dia menampakkan adanya iman di dalam mana, Pak? Dalam dirinya. Dan ketika orang tidak menampakkan amal lahiriah, maka lahiriah pun dia menampakkan tidak adanya iman di dalam dirinya. Paham? Karena kalau ada iman di dalam dirinya, kalau ada keimanan di dalam dirinya, pasti akan tampak di lahiriahnya, berbuah di amalan lahiriah, sholat, puasa dan seterusnya, zakat dan seterusnya. Allahu ta'ala ala wa'lam. Makanya perlu diluruskan, sebagian kaum muslimin ya, yang enggak sholat, yang enggak puasa, yang enggak zakat, mereka salah kaprah dengan hadis Allah akan keluarkan dari neraka walaupun ada sebesar biji sawi keimanan nanti. Sebesar biji sawi keimanan, keimanan bukan keislaman. Keimanan berarti orang ini masih sholat, orang ini masih puasa, masih zakat, bukan nggak sholat sama sekali. Paham, Pak? Kan orang Islam hari ini kan santai, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak umroh dan ibadah lainnya apa? Karena alasannya apa? Masih ada iman gitu kan, masih mungkin untuk dikeluarin dari neraka. Betul ya Pak Didi ya? Dia jadi nggak sholat gitu kan? Kenapa? Orang yang masih ada iman akan dikeluarkan dari neraka. Harus diketahui, orang kalau ada iman itu pasti sholat, pasti puasa, pasti zakat, walaupun sholatnya berantakan. Itu yang dikatakan yang masih ada iman tuh. Walaupun sholatnya masih ngaco. Tahu ngaco ya? Jauh dari sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dikatakan masih ada iman. Ya, masih ada iman. Tapi kalau yang nggak sholat sama sekali, atau sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, ya, apakah masih ada iman dalam hatinya? Karena iman itu kan nampak secara lahiriah nampak, ya. Walaupun kita nggak tahu itu benar atau tidak benar, tapi untuk kita menghukumi secara lahiriah saja. Oh, orang ini masih punya keimanan karena sholat, karena puasa, karena zakat.
Kita nggak tahu apakah benar atau nggak salatnya, puasanya, zakatnya atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Seberapa besar seorang tersebut terjerumus dalam kemunafikan atau kefasikan? Besar sekali. Orang punya Islam, sesuai dengan KTP-nya Islam, tapi tidak nampak keislamannya. Tidak nampak keislamannya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik wa fiik barakallah. Iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimana hukumnya orang yang membuat polisi tidur di jalan? Iya, antum tanya aja sama pengendara motor, mobil, terganggu nggak dengan itu? Terganggu nggak Pak? Terganggu lah. Terganggu ya? Yang lebih terganggu lagi, kalau di jalan raya ada gituan. Kalau masih di jalan kampung masih kita wajarin Pak ya. Dalam artian mungkin memang banyak anak-anak, kita orang bandel, dalam artian bandel udah ditulisin banyak anak-anak pelan-pelan tetap aja 60 km per jam. 60 km tuh. Ya, kecepatannya 60. Padahal udah ada tulisan nggak mempan, akhirnya dibikin polisi tidur. Satu doang, satu nggak mempan, akhirnya setiap berapa meter? Setiap pintu kontrakan ada bikin sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Hah? Yang repot kalau di tengah jalan Pak, ya. Kalau di jalan raya ada kayak gituan, bahaya itu Pak ya. Direkam lo. Hah? Gitu Pak. Apalagi polisi tidurnya sebesar pohon kelapa. Ini keluhan pengendara ya, keluhan. Makanya kadang-kadang kan kita mau ke satu titik, ke satu tempat lewat jalur normal macet nih misalkan. Akhirnya kita lewat pintas. Dia lewat pintas lebih macet lagi, polisi tidurnya banyak banget, ya kan? Aduh capek deh. Dilihat dari maslahat dan mafsadatnya Pak. Lihat dari maslahat dan mafsadat. Kadang-kadang memang satu tempat anak-anak banyak gitu Pak. Anak-anak banyak, terus mainnya di luar gitu, nggak ada tempat main. Kalau nggak dipasang itu sering terjadi anak-anak kecelakaan, ketabrak gitu kan dan seterusnya. Trek-trekan. Di satu sisi juga pernah polisi tidur menjadi sebab tertangkapnya maling. Ketika dia maling motor, ketahuan, dia tarik motornya, kena polisi tidur, nyungsep dia. Gitu. Ini pernah nih Pak kejadian begitu. Saya saking kencengnya kan ketakutan Pak ya. Saking kencengnya ada polisi tidur, dia hajar, jadi nyungsep dia. Gitu. Jadi yang tidur tuh nggak kata bapak tuh menjengkelkan, tidak, itu buktinya buat orang jatuh. Bisa ngejatuhin gitu, apalagi bangunnya Pak ya. Gitu. Apalagi bangunnya tuh. Subhanallah. Ya artinya tinggal dilihat dari maslahat dan mafsadatnya. Hukum asalnya nggak boleh. Dari Islam ya, lihat dari syariat Islam ya, gangguan dong di jalan, betul ya, hukum asalnya nggak boleh. Tetapi kembali lagi kepada kebutuhan, Itu perlu izin nggak Pak bikin itu? Aturannya perlu izin ya, izin RT ya, karena di mana Pak perumahan Interkon itu tadinya banyak Pak, ya kan?
Nah terus dicopotin sama pakaian coklat tuh, nggak, Pope, dihancurin sama dia tuh, dihancur-hancurin. Tadinya banyak banget Pak, sekarang saya lewat situ lagi, saya lihat itu pasukan banyak banget lagi ngancur-ngancurin polisi tidur gitu. Berarti emang harus ada izin ya. Mungkin penghuni kompleknya terganggu, orang di situ jalur panjang kan, ngetes motor di situ deh, ya kan? Firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tetapi kami sering mendengar bacaan ayat Al-Quran, tetapi iman kami tidak bertambah. Apakah iman kami tidak benar atau salah? Ataukah karena kami tak paham isi ayat-ayat tersebut, karena jahil dengan bahasa Arab? Kalau iya, tentu wajib bagi setiap orang beriman belajar bahasa Arab sampai mampu memahami Al-Quran. Iya, artinya begini Pak, wa idza tuliyat ayat, ya, ketika dibacakan ayat gitu kan, akan bertambah keimanan. Secara umum kita paham atau nggak paham, ya, yang terpenting atau yang terbaik adalah orang paham, ya. Akan tetapi yang pertama harus diimani dulu. Boleh jadi orang paham bahasa Arab tidak mengimani, biasa aja dengerin Al-Quran, biasa, walaupun dia paham bahasa Arab. Dan boleh jadi orang yang nggak paham bahasa Arab tapi punya iman, ngedengerin Al-Quran, dia bisa khusyuk, bisa diem, khusyuk dalam artian, ya kan, perintahnya dari Allah Ta'ala ketika dibacakan Al-Quran, fa'ansitu, maka diam dengerin gitu, tidak bicara, tidak bincang-bincang dan seterusnya. Dan bisa jadi orang yang mengerti bahasa Arab, paham bahasa Arab, dibacakan Al-Quran, karena nggak ada iman, biasa aja lewat gitu. Jadi yang terpenting adalah orang itu benar-benar sikapnya kepada Al-Quran seperti apa. Ya, ini juga pertanda-tanda hati kita bisa jadi hati yang mati ketika kita tidak terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Ada bacaan Al-Quran dibacakan terus kita nggak terpengaruh. Kan idealnya orang punya iman akan terpengaruh Pak. Idealnya orang yang punya iman pasti akan terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Sama dengan orang yang tinggal di sekitar lingkungan masjid, kemudian pastinya kan dia dengar suara azan, kemudian dia tidak bisa datang ke masjid. Makanya ini orang berarti punya penyakit yang sangat berat, penyakit yang kronis gitu. Dengar suara azan depan rumahnya atau sekitar rumahnya tapi tidak bisa datang ke masjid. Ini orang sakit beneran nih namanya Pak. Lebih parah dari kanker Pak. Atau seminggu sekali. Ini lebih parah dari kanker Pak. Ya, karena kan idealnya orang kalau ngedengar suara azan dia harus datang ke masjid Pak. Atau minimal dia sholat 5 waktu. Allahu ta'ala wa alam. Ya, bagaimana bisa ada keimanan kalau misalnya iman itu sendiri tidak dipupuk, ditumbuh, diusahakan, maka tidak mungkin dia terpengaruh dengan ayat, dengan hadis gitu. Tidak terpengaruh. Allahu ta'ala wa alam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada urgensi sunnah yang bisa kita amalkan saat ini. Rasul meninggalkan puasa sunnahnya saat datang hidangan di depannya. Bolehkah info ini di-share sekarang? Oh, ada hidangan. Oh, luar biasa.
Apa? Termasuk amalan sunnah nggak itu, Bang? Rezekinya wajib. Puasa sunnah. Membatalkan puasa sunnah saat datang jangan termasuk amalan sunnah itu ya? Termasuk memuliakan tamu, memuliakan tuan rumah. Yang dihukumi ya kalau misalnya sebagian ulama, kalau tuan rumahnya menginginkan kita makan, kita makan. Kalau tuan rumahnya mengizinkan kita puasa, kita puasa. Itu. Apa? Tuan rumahnya DKM. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, Bang, bungkus saya yang bawa nanti. Si goreng apa ayam? Ayamnya buat Apa? Lagi dibungkusin. Begitu. Allahu taala ala wa alam. Ini hari nyepi ya, benar-benar sepi tuh. Nggak ada suara tuh. Apa tuh? YouTube. Pak Yoyo. Yoyo yang mana? Ngaji di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Ada subhat di masyarakat bahwa bila kita saat masih muda dulu sering meninggalkan sholat fardu, maka kita harus memfoto sholat fardu tersebut. Apakah hal ini ada dalilnya? Kodoknya gimana caranya? Iya. Betul. Ya. Hah? Tambahkan Pak, itu ada di dalam kajian Ustaz yang tidak langsung sunnah Pak ya. Wajib qada katanya, walaupun berpuasa 5 tahun lalu tak puasa 2 bulan 3 tahun 5 tahun. Itu ada wajib qada. Jadi ini memang masyarakat juga bingung Pak. Saya bertanya orang tua saya, dia katanya kaji dari Ustaz puas katanya. Itu orang itu saya tanya di Padang itu. Jadi kalau kita dulu pernah nggak puasa, nggak sholat, wajib diqada. Karena kita telah mengaku berislam. Jadi tidak ada kebebasan apa maaf itu nggak ada, wajib diqada katanya. Nah itu kata itu nanya itu mana Pak itu dia tanya. Iya makanya Itu Ustaz yang ngajarin itu katanya. Yang mana itu? Saya bilang kalau bahasa iya mungkin, tapi kalau sholat tidak ada qada kata Nabi saya bilang. Saya nggak paham hadis, saya nggak hadis, cuma saya dapat yang merasakan ini yang terdapat dari kita juga. Sunnah. Ini masyarakat jadi kacau oleh Ustaz yang berbeda pendapat ini, berikan ceramah kepada masyarakat. Saya tadi. ya pertama kan kita ya terlepas dari ikhtilaf ulama yang pernah kita pelajari, qada itu disyariatkan untuk orang yang meninggalkan amal karena uzur. Tapi orang yang meninggalkan amal karena dosa, karena malas, lalai, maka buat dia adalah bertobat. Buat dia adalah bertobat. Nah orang nggak sholat 5 tahun atau orang nggak sholat seumur hidup lah gitu ya. 2 hari sebelum matinya gitu kan, sadar gitu kan. Kecapean ya. Iya, capek banget gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kadang-kadang ya. Ya makanya itulah butuhnya. Ya mungkin itu pertanyaan Pak Yoyo karena memang hal itu beredar di masyarakat ya. Memang beredar di masyarakat seperti itu. Ya makanya yang terpenting tadi penjelasan dari Nabi SAW ada atau tidak gitu kan. Penjelasannya ada atau tidak. Itu kan ijtihad. Ijtihad siapa? Makanya orang itu, kita ini Pak, dalam belajar ini harus bisa membedakan antara ijtihad dengan dalil. Ijtihad dengan dalil. Ijtihad itu bisa benar bisa salah. Kalau dalil nggak mungkin salah. Gitu. Paham nggak Pak? Itu ijtihad. Ijtihad siapa? Ya yang ustadz yang mungkin Bapak tadi sebut tadi. UAS, UN gitu. Iya. Iya, itu ijtihad Pak. Ijtihad. Kalau ijtihad bisa salah, bisa benar. Yang jadi pertanyaan ijtihadnya itu mendekati kebenaran atau tidak. Gitu. Sementara
Ya kita lihat aja, kita tengoklah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Gitu. Allahu alam. Ya, Pak Yoyo gitu. Pak Yoyo berarti nyimak ya. Syubhatnya begitu. Jadi akhirnya orang yang mau tobat nggak jadi deh, besok aja tobatnya gitu kan. Iya kan? Kenapa tuh nggak jadi? Suruh sholat kodo banyak banget. Iya kan? Itu bukannya berarti kita main-main dengan sholat, bukan. Tetapi ini kan syariat. Ente netepin orang suruh kodo juga kan harus pakai dalil gitu kan. Jadi jangan sampai nanti orang yang sholat, apa orang mati gara-gara kodok sholat, stres dia gara-gara kodok sholat. Benar nggak Pak? Kan pernah terjadi juga orang sakit wudu apa tayamum, wudu mandi apa mandi atau tayamum, disuruh mandi nggak dapat, nggak harus mandi, mati kan akhirnya gitu. Mualaf nggak jadi Pak ya? Iya mualaf ente harus sholat dulu gitu kan sekian tahun dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terus juga tingkatan yang diajarkan kepada manusia yang pertama bukan sholat Pak, iman. Iya kan, kata Nabi SAW pada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dakwahkanlah mereka pertama kali itu, ajaklah mereka masuk Islam. Fa in ata'aka bidzalika, kalau dia sudah taat padamu, suruhlah mereka sholat. Jadi manusia orang masuk Islam pertama kali ya diajarkan kalimat tauhid. Sholat diajarin, sholat. Ya sholatnya diajarin, berdiri baca apa, ikutin aja imamnya baca apa gitu. Apa maksudnya, diem aja udah, ikutin aja gerakannya. Ya, ngikutin aja gerakan si imam. Bukan nunggu selesai bacaan sholat apa baru sholat, enggak. Tapi justru makanya kalau orang Islam itu diajari lewat la ilaha illallah tahapan pertama, maka akan jadilah orang Islam yang baik. Tapi kalau dia nggak lewatin tahap satu, maka ya amburadul nanti, amburadul. Kayak misalkan begini Pak, ya saya ini contoh nyata lah Pak, nyata deh. Orang tahu riba itu haram Pak, orang tahu musik itu haram, orang tahu apalagi Pak, banyaklah perbuatan haram, tapi nggak bisa ditinggalin. Kenapa? Karena nggak masuknya lewat iman dulu, masuknya lewat hukum. Saya Pak, nah hukum ini gimana bisa dijalanin kalau dia nggak punya iman? Gimana jalanin hukum? Makanya dakwah juga kan bukan istihad Pak. Dakwah itu ketentuan dari Allah. Kenapa melewat tahapan tauhid? Ya karena nabinya mulai tauhid, diperintah oleh yang di atas langsung tauhid gitu. Kan kalau kita lihat sejarah mencatat para sahabat pun dididik tauhid 13 tahun oleh Nabi Muhammad SAW. Itu belajar di situ sehingga ketika pondasinya sudah ada, dia mau disuruh apa juga dia bisa melakukan. Sami'na wa ata'na, bisa dia. Itu Pak. Jadi bukan berdakwah ini bukannya istihad, tetapi adalah runtunan yang sudah ditentukan oleh syariat atau Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan ya orang yang baru masuk Islam diajarkan tauhid la ilaha illallah, bagaimana agungnya kalimat ini, ya apa saja yang harus dijalankan oleh pengucapnya, ya. Hari ini bak orang Islam yang nggak ngerti Islam harus diajarin tauhid, betul nggak Pak? Seperti orang Islam yang nggak ngerti Islam aja, contohnya gini aja deh. Contoh real realita nyata Pak, azan itu kan panggilan Allah Pak. Salah satu haknya Allah yang harus ditunaikan oleh orang Islam. Nyatanya yang menunaikan kan dia juga orangnya, 2 shaf saja gitu, kecuali itu, betul nggak? Ini kan salah satu pertanda iman itu kemana gitu.
Saya baca dulu sebentar ini Pak ya. Umat Islam hari ini banyak jahil tentang perkara iman dan Islam, sehingga keberagamaan mereka hanya bersifat taklid atau ikut-ikutan saja. Bagaimana dan apa nilai Islam, nilai dan orang yang seperti ini nanti di akhirat? Apakah Allah terima Islam dan iman mereka yang seperti itu? Kalau tidak diterima, bagaimana jalan keluarnya? Iya, makanya kalau kita belajarnya ngurut Pak, belajar Islam itu ngurut, artinya urutan dari tahapan pertama, tahapan tauhid. Itu nanti kita akan paham Pak. Orang-orang yang mengucapkan kalimat, orang-orang yang mengakui rububiyah Allah adalah orang-orang yang diperangi oleh Nabi dahulu. Ya, yang mengakui Allah sebagai Robnya itu tetap diperangi Pak sama Nabi Pak. Tumpah darah Pak. Paham nggak Pak? Kalau kita belajar tauhid secara urut, ya nanti kita akan tahu manusia-manusia yang mengakui rububiyah itu diperangi oleh Nabi, karena mereka tidak sampai derajat uluhiyah. Ini fungsinya belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitab Qawaidul Arba' untuk menjelaskan kepada kaum muslimin keadaan antum ini sama serupa dengan keadaan orang musyrik dulu. Gitu. Samanya di mana? Sama-sama mengakui Allah sebagai pencipta antum, tapi antum tidak menyembah Allah. Sahih nggak? Betul kan? Kan nggak disembah Allahnya, cuman diakuin doang kan? Serupa. Ini kalau kita belajarnya dari sini, akhirnya sadar gitu kan. Oh iya sama ya, mirip ya kita ya dengan orang musyrik dahulu. Mirip, orang musyrik kan mengakui Allah sebagai Rabbnya. Orang Islam juga mengakui Allah sebagai Rabbnya, tapi nggak ditunaikan kewajibannya. Betul Pak? Ini ada kesamaan. Orang musyrik dahulu tuh diperangi. Kalau sekarang kan nggak mungkin diperangi. Kenapa? Siapa yang mau merangi? Sama-sama amburadul gitu kan. Ya kan? Begitu. Sekarang siapa yang mau merangi? Ya kita paling tidak memberikan peringatan pada manusia. Keadaan kaum muslim ini serupa. Apanya yang beda? Nggak ada. Sama-sama nggak ibadah kok. Betul nggak? Sama-sama nggak ibadah. Dan sama-sama mengakui Allah sebagai, bahkan mereka tegas-tegas Allah yang bilang, la in sa'altahum, kalau engkau mau tanya siapa yang ciptakan, siapa yang memberikan rizki, siapa yang, pokoknya yang berkaitan rububiyah, mereka bilang Allah Pak. Sama dengan kita hari ini. Bahkan lebih jahil lagi kita, yang notabene KTP-nya muslim. Siapa yang kasih bencana? Gunung. Iya kan? Siapa yang kasih bencana? Kurang sesajennya ke laut tuh. Orang dulu mah nggak ada Pak, bencana itu Allah. Orang musyrik aja kayak begitu Pak. Kalau kita lebih parah dari orang musyrik gitu. Apa Pak? Kurang sesajen. Orang dahulu tuh nggak ada. Ketika terjadi gonjang-ganjing itu digonjang-ganjing oleh Allah Ta'ala, mereka memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah. Kalau kita kan enggak, masih ada yang ke gunung, masih ada yang ke laut, sembelih, ke kuburan dan seterusnya. Sama persis Pak. Ya, kitab Qawaidul Arba itu subhanallah. Ya, Syekh Abdul Wahab menjelaskan kepada kita seperti itu. Bentuk persamaannya jelas sekali. Mereka mengakui, kita mengakui. Mereka nggak ibadah, kita pun nggak ibadah. Cuman hari ini labelnya kita Muslim. Muslim yang tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang Muslim. Begitu. Cuma kita tertahan saja mulutnya, tidak mengatakan mereka kafir, nggak boleh. Kenapa? Karena ini resiko berat. Harus ulama yang berkapasitas. Apa? Non-Muslim. Oh iya, nggak boleh sekarang ya. Berarti nanti surat Al-Kafirun ganti surat non-Muslim. Ya.
Ya kan, Al-Kafirun nanti ganti tuh surat Al-Kafirun. Surat non muslim. Allah udah bilang Al-Kafirun, dia mau bilang non muslim gitu kan. Ono wae itu ya. Subhanallah. Itu siapa yang ngomong, Pak? Profesor Pak. Masya Allah. Pantas didengar Pak oleh Bapak Ustaz. Enggak, Pak? Agak Ustaz itu pantas didengar oleh Ustaz. Dan Profesor Pak, namatan Darul Hadis Mekah lagi, bukan namatannya Libya Jakarta Pak. Tinggal Madinah ya. Maksudnya apa? Yang Pak Andi yang pas di sana saya. Dengar nanti tadi enggak mau komentar. Iya. Apa, Pak? Pejabat yang mengatakan begini, kalau ada yang bilang kafir tak tampar. Masya Allah. Allah mau ditampar. Nih saking jahilnya kayak gitu. Jahil dia Pak. Jahil banget gitu kan. Makanya begini Pak Didi, semua kawan. Orang yang ngaku dokter itu jarang, ngaku tentara jarang, ngaku polisi jarang, ngaku ustadz yang paling banyak. Benar Pak ya? Kalau udah ngomong agama kayaknya dia yang bisa gitu ya. Kita diem aja dengerin gitu, nyimak. Hah? Iya kayaknya nih orang pinter gitu, belajarnya di mana? Padahal baru tobat kemarin tuh orang. Motivator ya. Saya kemarin ngisi kajian itu Pak di studio. Begini. Begitu Pak. Kasian Pak. Allahu ta'ala ala wa alam. Cukup ya? Sudah. Bapak mau nanya Pak. Pengaruhnya apa? Tauhid itu terhadap waktu tempat dan apa maksudnya bilangan itu? Waktu. Waktu dan tempat dan bilangan. Maksud bilangan itu yang tidak jelas. Saya juga nggak jelas Pak soal. Nggak, coba diperinci waktu bilangan itu. Karena sesuatu yang asing gitu. Tauhid. Harus dimengerti iman. Yaitu tidak terpengaruh dengan dunia yang berisi dan seterusnya, itu kan ada tempat, ada waktu dan juga bilangan itu maksudnya. Tiga item. Waktu, tempat, bilangan. Iya, sekarang nggak usah didengar lagi itu filsafat deh Pak. Itu bahasa-bahasa filsafat tuh Pak. Iya, bahasa orang-orang filsafat. Jadi orang filsafat kan memang kayaknya orang pinter sih kayaknya gitu. Iya, memang kayaknya orang pinter. Orang bismillah ya dia tanya kenapa bismillah itu harokatnya kasroh. Beneran Pak. Kenapa bismillah itu harokatnya kasroh, bukannya fathah, bukannya doma. Itu dibahas sama mereka Pak. Hukum bahasa Pak. Iya, dibahas loh Pak. Kenapa bukannya basmalah, bismillah, tapi kenapa bismillah? Luar biasa ya. Kayak orang pinter ya. Kayaknya pinter gitu ya. Paham Pak? Jadi dalam beragama ini yang ada nasnya aja. Yang ada nas, yang ada keterangan dari Al-Quran dan hadis saja. Itu. Selama nggak ada keterangan, nggak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, jangan kita ikut pusing itu Pak. Jangan kita ikut pusing itu. Ya. Itu bahasa orang filsafat Pak. Waktu, bilangan gitu. Bahasa-bahasa filsafat. Kalau kita masuk, kitanya jadi pusing sendiri. Nanti akhirnya mie-nya nggak kemakan. Sajanya belum keluar oleh.
ini iya, tapi kadang mungkin akhlaknya bagus marah-marah itu akhlak di mana ya? Iya, akhlak itu sebenarnya buah dari iman. Jadi gini Pak, memang akhlak itu kata Nabi SAW, inna rajula, sesungguhnya seseorang, bihusni akhlakihi, dengan akhlak yang terbaik yang dia miliki, itu bisa menyaingi atau bisa memperoleh pahala orang yang qiyamul lail, bisa memperoleh pahala orang yang sholat sunnah gitu. Tapi perlu kita ketahui, sebenarnya kalau kita semuanya belajar lewat tauhid, itu akhlak itu akan terbentuk. Kenapa? Kan Allah kan nggak memerintahkan kita maksiat pada orang tua. Betul nggak? Kan kita belajar tentang haknya Allah nih. Pertama kan tentunya tingkatan tertinggi akhlak itu akhlak manusia pada Allah dulu dong. Benar nggak? Harus dia. Nanti dari akhlak pada Allah ini akan bercabang nih Pak. Intinya yang pertama akhlaknya pada Allah. Nanti akan bercabang ya kepada orang tua, pada nabi kita, pada teman kita, pada tetangga kita, semuanya pulangnya ke sini. Bahkan orang yang orang yang memiliki akhlak baik, tapi nggak punya akhlak sama Allah, maka nggak punya nilai. Paham antum Pak? Nggak punya nilai. Akhlak baiknya itu tidak bernilai. Misalnya orang kafir nih, baik banget ya kan, setiap ketemu kasih ampau gitu kan, walaupun bukan lagi acara mereka, kasih makanan gitu, baik gitu. Ini nggak ada manfaatnya kebaikan dia ini. Paham Pak ya? Ini nggak ada manfaat. Makanya yang terbaik itu kayak begini deh Pak. Kayak gini. Sebagian orang tua ada yang menganggap anaknya kurang ajar. Ketika anak tidak mau membelikan bapaknya rokok. Ajar lu belajar agama nggak punya akhlak. Bener nggak? Disuruh orang tua nggak mau, lu belajar apa lu gitu? Belajar masih amin sih lu gitu ya. Ya kan? Ada Pak orang tua yang begitu. Kalau kayak gitu misalkan gimana? Anak tidak berakhlak oleh orang tua karena tidak mau menuruti perintah orang tua untuk membeli rokok. Nah saat ini kan anak harus mematuhi perintah yang lebih tinggi dari orang tuanya. Makanya seperti saya pernah bilang begini Pak, pernah nggak ada karyawan yang bilang sama atasannya, ini udah masuk waktu azan, ketaatan saya sama antum sudah habis, sekarang antum dan saya harus taat kepada pencipta kita. Kan nggak ada nggak karyawan yang berani bilang begini? Mending potong gaji, dikasih tahu pintu keluar no, pintu keluarnya no gitu. Ya kan? Ini azan nih, azan berkumandang nih Pak. Mau karyawan kek, mau bosnya kek, semuanya kan hukum asalnya harus tunduk Pak. Maka ketika itu karyawannya bilang aja, mohon maaf, azan berkumandang, waktu ketaatan saya sama antum sudah habis. Gitu. Antum dan saya harus tunduk, sama-sama tunduk kepada Rabb kita. Gitu. Kan hukum asalnya kan begitu Pak. Kan nggak boleh tunduk di bawah perintahnya Allah, tuh nggak boleh. Jadi ketika berhadapan perintah Allah dengan perintah makhluk, maka perintah Allah yang didahulukan. Maka yang tragis hari ini Pak, karyawan sholat izin kamar mandi loh Pak. Bener gak? Pak izin Pak kamar mandi, padahal dia mau sholat aja sampai harus izin kamar mandi. Waduh, luar biasa itu. Nah begitu Pak. Jadi akhlak memang pelajaran yang sangat utama, pelajaran yang nomor 1 ya. Tetapi kembali lagi, akhlak itu akan terbentuk Pak ketika kita sudah mempelajari tauhid. Nanti akhlak itu akan mengajarkan kita bagaimana pada orang tua, sampai di mana. Maka contoh nih misalkan, orang yang benar-benar taat pada Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang paling berbakti pada orang tua. Makanya kalau ada orang sudah belajar agama tapi nggak punya akhlak pada orang tuanya, nggak punya akhlak sama tetangganya, sama temennya, ini ada yang salah dalam belajar agama. Contoh, orang kurang ajar sama orang tua bilang,
beliin cabe, beli aja sendiri. Punya kaki kan, punya tangan kan. Ini sableng namanya anak kayak gini nih Pak. Paham ya? Wiro sableng nih Pak. Kecuali tadi belinya beli rokok, ini beliin cabe, beliin garam. Yang sering kan ibu ya. Nah, ini garam habis nih, beliin dong ke warung sebelah gitu. Aduh Bu, tanggung nih Bu, Persija Persib gitu kan. Ya, dialog presiden gitu kan, tanggung nih Bu. Ini nggak boleh, nggak boleh. Orang aja nggak boleh ya Pak ya. Aduh, nah tolong gitu aja nggak boleh. Gitu. Itu makanya kalau orang belajar tauhidnya benar akan terbentuk deh akhlak pada orang tua, pada temennya, pada istrinya, pada tetangganya, pada anak kecil. Kan Nabi Muhammad SAW itu kalau ketemu anak kecil dia kasih salam, Assalamualaikum, disalamin, dideketin, diajak ngomong. Anak kecil tuh Pak sama Nabi Pak. Buktinya mana? Buktinya sahabat yang kehilangan atau mati burungnya. Paham Pak? Disamperin oleh Nabi, lagi nangis. Kenapa nangis? Burungnya mati. Anak kecil diajak bicara, kan seneng Pak. Gitu, seneng. Anak kecil diajak bicara. Orang tua diajak bercanda sama Nabi. Ketika nanya, ada nggak nenek-nenek di surga? Nggak, ya kan? Sama Nabi dibilang apa? Nggak ada orang tua. Gitu Pak. Subhanallah. Kalau orang belajar tauhid benar, pasti benar, kesemuanya pasti benar. Tapi kalau tauhidnya nggak benar, ngaco deh. Pasti ngaco. Inti dari kemaksiatan itu adanya di tauhid Pak. Di tauhid. Allahu a'lam. Tapi umumnya sekarang mohon maaf ada beberapa yang udah ngaji sunnah, kebanyakan dari mereka itu kayaknya horor Ustaz. Kalau mau gitu sepertinya kurang ini dengan teman-teman yang lain. Apa ini sesuatu yang dikatakan tauhidnya kurang Ustaz? Gagal. Iya. Artinya itu kembali kepada person orang ya. Makanya apalagi kita dikasih jenggot banyak gitu ya. Terus kanan kiri penuh gitu kan. Senyum nggak pernah, udah tambah orang ngeri aja sama kita dah. Iya. Ngeri nggak? Ngeri. Ini ngelihat tuh gini. Orang udah nunduk deh. Antum nengok juga nunduk dia gitu. Pak, orang seganteng apapun kalau nggak pernah senyum nggak ada orang mau lihat Pak. Bengis Pak. Jadi makanya itu apa namanya diusahakan kita yang namanya tegur sapa. Tegur sapa kita itu bukan basa-basi. Kalau basa-basi nggak dapat pahala Pak. Jadi tegur sapa kita karena Allah, biar kita tegur sapanya dapat pahala. Kalau tegur sapanya basa-basi itu nggak dapat pahala Pak. Karena Allah kita ketemu orang itu Assalamualaikum. Kita ngucapin salam dalam rangka mengamalkan sunnah. Assalamualaikum kan gini. Nabi SAW bilang begini. Yusallimu rakibu al-mashi. Sunnahnya ketika kita sedang berkendaraan mobil, motor atau seterusnya, ngucapin salam sama yang jalan. Assalamualaikum, Pak Didi mau kemana? Gitu. Pak Didi lagi lari, Pak Ismail naik mobil. Gitu. Ini kan pengennya yang naik mobil disalamin. Betul nggak? Iya kan? Terbalik ini. Yang gua kan naik mobil, lu jalan kaki, lu dong salam sama gua. Pak, saya ini biasa di daerah kami Minangkabau Pak ya. Kami ada dididik orang tua kita dari dulu sampai sekarang berlangsung terus itu tegur sapa benar Pak. Itu agak mengarah kepada akhlak berislam. Tapi tidak assalamualaikum yang dikembangkan Pak. Ya, itu yang ditebarkan dari salam dia. Tegur sapa gini. Nego memang kemana? Ada apa? Oh iya, ada apa sekarang gitu? Itulah kira kayak model-model orang adat istiadat. Adat gitu Pak. Nah itu kalau itu karena Allah satu memberi tidak salam diucapkan kira apa bisa jadi ibadah juga Pak, tidak itu kira Pak. Kan
salah satu salah satu amalan dalam Islam idkhalu surur fi qulubil mu'min, memasukkan kesenangan di dalam hati orang mukmin gitu. Makanya adat istiadat seperti tadi saya bilang, jangankan adat istiadat, ibadah saja kalau sudah jadi adat istiadat tuh nggak dapat pahala. Ibadah kalau jadi adat istiadat, artinya jadi adat istiadat dilakukannya karena adat istiadat, bukan karena Allah lagi. Maka itu orang nggak dapat pahala. Makanya harus diperhatikan. Seperti misalnya adat istiadat sholat taraweh, itu adat istiadat tuh Pak, bukan karena Allah. Karena kalau karena Allah pasti dia sampai akhir Ramadan. Paham Pak? Iya, ini kan adat istiadat namanya Pak. Adat istiadat kita datang Ramadan di hari pertama sampai hari ketiga. Sisanya nggak ada. Berarti kan adat istiadat. Kalau dia ibadah, pasti ibadah itu akan selesai. Gitu. Ibadah kalau sudah jadi adat istiadat nggak dapat pahala. Ngapain lu ke masjid? No, orang-orang ke masjid. Ya kan? Kayak begitu Pak. Nah, adat istiadat tinggal ditambahin assalamualaikum. Tadi belum ada salamnya kan? Gunakan assalamualaikum. Gimana kabar? Sehat? Gitu. Ada berita apa? Ini dalam rangka idkhalus surur, memasukkan kesenangan di hati orang mukmin. Iya, makanya tadi kan ini adat istiadat sudah bagus. Ada gitu Pak. Jadi gini, kita kan senang berarti Pak. Jadi kita digituin orang, kita senang, kita digituin orang, kita juga orang pun senang. Nah ini apakah mengandung Pak itu kemudian senang, bahkan kita menyenangkan hati orang kan masuk berbuat kebaikan. Iya. Apakah ini tidak pahala, dia udah begitu, ada begitu Pak, apa harus yang model ifsus salam ini yang lebih. Iya, ifsus salam itu pertama tetap digunakan, yang kedua menanya, tegur sapa itu tetap dipraktekkan. Kalau tegur sapanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bertanya orang ini senang dan kita dapat pahala. Itu bukan basa-basi Pak, karena kalau basa-basi kita nggak dapat pahala. Tradisi aja Pak, tradisi kita. Iya, tradisi basa-basi nggak dapat pahala. Yang dapat kan sahabat tanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, rajulun qatala, berperang karena keberanian. Ada orang yang berperang karena ghanimah. Ada orang yang berperang karena yang macam-macam deh. Yang mana yang fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, liyakuna kalimatullahi yal ulya fahiya fisabilillah. Yang fisabilillah adalah yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Selain itu tidak disebut fisabilillah. Walaupun prakteknya, nyatanya, fisiknya ada di medan perang. Ya kan? Nyatanya, prakteknya orang itu ada di medan perang, tapi kenyataannya dia nggak fisabilillah. Kenapa? Karena tujuannya bukan meninggikan kalimat Allah. Sama orang yang basa-basi, tegur sapa, kalau maksudnya bukan karena Allah, artinya idkhalus surur itu, ya, kan ada orang, aduh nggak enak tegur gitu kan, betul nggak? Nggak enak tegur salam nggak dapat pahala karena awalnya dengan gak enak. Jadi jangan sampai diawali dengan gak enak. Diawali dengan, oh ada teman kita nih, alhamdulillah bisa dapat pahala di sini gitu. Bisa misalkan antum tadi yang naik motor, naik mobil, ketemu yang temennya lagi jalan, minggir dikit, assalamualaikum, kan dapat pahala gitu. Wah ini ada sunnah nih gitu kan, sunnah memberi salam. Kata Nabi, ar-rakib ala al-mashi, yang sedang berkendara memberi salam yang berjalan. Wal mashi alal qaid, yang jalan kasih salam yang duduk. Wal qalil alal kasir, yang dikit kasih salam yang banyak. Allahu a'lam. Banyak. Ini orang-orang lagi bikin ladang pahala tuh, ngocek-ngocek mie gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.